Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pedagogik, yaitu tentang bab desain pembelajaran untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal maupun informasi mengenai P3K. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram PGSD, silakan bergabung di link yang ada di deskripsi video ini. Jadi setiap hari akan ada pembahasan-pembahasan soal tentang P3K Guru SD. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal tersebut? Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Agustus 2018. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, yaitu disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Untuk pembahasannya, soal HOT sendiri adalah soal yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau soal yang membutuhkan pemikiran untuk pemecahan masalah, tidak hanya sekedar hafalan dari buku saja. Jadi jawaban yang A ini adalah yang paling tepat karena dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat dari pilihan jawaban yang lain, ini kan kalau yang B ini dapat menyebutkan faktor-faktor, berarti ini kan hanya hafalan saja dari buku. Menjelaskan pengertian ini juga hafalan. Siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan ini juga suatu hafalan atau bisa dilihat dari buku. Tetapi kalau yang A, ini kan diberi permasalahan. Setelah itu siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep kependudukan. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning, yaitu pada tahap pembuktian atau verification. Sintak discovery learning sendiri ada 6 fase. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsang. Ini pertama, pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahan tersebut oleh siswa sendiri. Jadi guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan atau membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua, langkah kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Di sini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda atau masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran berdasarkan stimulasi. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan pada suatu masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya, kemudian data-datanya dikumpulkan. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Nah ini, dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber,
melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, data processing atau pengolahan data. Ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verification atau pembuktian. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Dihubungkan dengan hasil data processing, menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jadi, tahap pembuktian ini yaitu membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan pada tahap sebelumnya tadi. Dan tahap yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Jadi yang ini tadi menjawab pertanyaan ini merupakan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis ini verification. Soal yang nomor 3, aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah yaitu peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa sintak juga untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Ini pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang esensial, yaitu pertanyaannya dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Sedangkan langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian proyek. Jadi ini mendesain perencanaan produk atau mendesain perencanaan proyek, karena bisa proyek bisa produk. Lah di sini kan isinya tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian proyek. Nah, di sini berarti yang dapat mendukung kan otomatis yaitu pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian proyek atau produk. Tahap berikutnya yaitu menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat timeline, membuat deadline penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik, meminta peserta didik membuat alasan tentang pemilihan suatu acara. Tahap berikutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi di sini pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Proses monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik untuk merekam keseluruhan aktivitas penting. Yang kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Jadi, pesannya apa itu
diungkapkan. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Soal nomor 4 ini sebenarnya sama dengan soal nomor 3, hanya dibalik. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model proyek based learning pada sintak, yaitu mendesain perencanaan produk. Di sini tidak saya jelaskan sintak proyek based learning-nya karena sudah saya jelaskan di nomor 3, hanya saya comot di mendesain perencanaan proyek atau produk, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian proyek. Soal nomor 5, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah discovery learning. Nah, ini sintaknya kan ini. Pemberian rangsang, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Di sini yang saya warna biru. Pemberian rangsang, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, pembuktian, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Soal terakhir nomor 6, untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menulis kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan, yaitu tes tertulis. Tes tertulis sendiri artinya merupakan tes di mana soal dan jawabannya yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Nah, ini diambil dari ini. Menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Otomatis kan jawabannya dalam bentuk tulisan. Maka dari itu jawabannya adalah tes tertulis. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain, seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, dan uraian. Cukup sekian penjelasan kali ini tentang pembahasan soal pedagogi guru belajar P3K 2021, desain pembelajaran. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ditonton 2 video yang atas ini untuk menambah wawasan Anda. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.